Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang ya perbandingan antara pemodelan data raster dan pemodelan data vektor. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih aplikasi dari pemodelan dan analisis untuk berbagai bidang di bidang geografi. Nah, akan ada beberapa bidang yang akan saya bahas di sini, yaitu kebencanaan, geomorfologi, hidrologi, medclim, kependudukan, sosial ekonomi, lingkungan, lalu analisis tanah dan lahan. Nah, ini hanya tema besarnya saja ya. Jadi teman-teman sebenarnya masih bisa mencari lagi contoh-contoh terkait dengan tema-tema ini. Nah, ini saya hanya memberikan contoh sedikit contoh dari setiap tema ya. Oke, yang pertama kebencanaan. Kebencanaan di sini yang dibahas ini yang pertama adalah bencana banjir. Nah, pemodelan banjir di sini ini adalah pemodelan banjir untuk return period ini 5 tahun, lalu ini 25. Ini, saya agak lupa ya ini. Jadi intinya di sini pemodelan banjir dari 5 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun kalau nggak salah. Nah, di situ kalau dalam membahas banjir dari segi hidrologi, itu ada namanya kala ulang. Kala ulang atau di situ ada namanya probabilitas. Jadi, dalam analisis banjir ya, hidrograf banjir, di situ akan ada yang namanya kala ulang. Kala ulang misalnya 50 tahun, 100 tahun, itu tergantung pada analisisnya nanti mau kala ulang berapa tahun. Nah, probabilitasnya ini, jadi di sini misalnya kala ulang 100 tahun. Nah, itu berarti debit banjir yang dia hanya terjadi dalam kurun waktu 100 tahun itu hanya satu kali. Dalam kurun waktu 1 tahun itu hanya satu kali terjadi kejadian banjir dengan debit misalnya 100 meter kubik gitu ya, misal contoh. Nah, semakin panjang kala ulangnya, maka nilai debit banjirnya, debit puncaknya itu akan semakin besar. Sedangkan semakin kecil kala ulangnya, ini statistik ya, semakin kecil kala ulangnya, probabilitasnya, maka semakin kala ulang itu sama dengan probabilitas tadi. Semakin pendek waktu kala ulangnya, maka debit banjirnya itu akan semakin kecil. Kenapa? Biasanya karena apa? Karena nilai extreme value dalam sebuah sebuah range data statistik itu extreme value itu kan pastinya kecil ya. Yang namanya juga extreme value kan nggak mungkin banyak, jadi kecil. Misalnya banjir kala ulang 100 tahun, maka di situ yang diartikan banjir kala ulang 100 tahun adalah banjir yang terjadi hanya dalam kurun waktu 100 tahun hanya terjadi satu kali. Bukan berarti 100 tahun sekali, beda. 100 tahun sekali atau satu kali dalam 100 tahun itu berbeda. Jadi satu kali dalam 100 tahun itu bisa aja dia terjadinya di awal tahun, misalnya dalam kurun waktu misalnya 1900 sampai 2000 gitu ya. Itu ada kala ulang banjir 100 tahunan gitu ya. Kala ulang banjir 100 tahunan itu yang dimaksud debit banjir dengan debit tersebut hanya terjadi dalam satu kali dalam 100 tahun. Bisa aja dia terjadi 1950, terjadi di 1901, bisa terjadi di 1985 ya. Terus kejadiannya bisa di mana saja dalam kurun waktu 1 tahun. Apakah itu selalu terjadi? Tidak mesti ya, tidak mesti terjadi. Jadi di situ kan namanya kala ulang, itu kan dia semacam prediksi statistik ya, kemungkinan atau probabilitas tadi. Probabilitas kejadian banjir dengan debit sekian. Nah, beda kalau 100 tahun sekali. 100 tahun sekali ini
Berarti 1900 sampai 2000 terjadi satu kali, nanti 2000-2100 terjadi satu kali. Nah, itu kan kalau 100 tahun sekali itu kan pasti gitu ya. Nah, kan tapi kalau hanya terjadi satu kali dalam 100 tahun itu dia probabilitas tadi, kemungkinan mungkin terjadi, mungkin enggak. Lalu yang ini adalah modeling inundation ya, modeling genangan akibat sea level rise dan land subsidence di Jakarta. Ini penelitiannya Prof. Aris Marfai yang di sini ini sea level rise tahun 2009. Ini tahun 2100 ya, 2100. Nah, 2100 low ini di sini low itu untuk kemungkinan terendah, 2100 high itu 2100 kemungkinan tertinggi. Ini adalah inundasi dari area genangan, model area yang tergenang dari skenario peningkatan muka air laut dan land subsidence di Jakarta. Menggunakan metodenya yang dipakai itu iterasi. Nah, pemodelan land subsidence sama sea level rise-nya itu dia menggunakan data, kalau sea level rise-nya itu menggunakan data formulanya dari IPCC, sedangkan kalau yang land subsidence itu dari perhitungan historis. Oh, ini per tahun mengalami penurunan muka tanah berapa senti. 5 cm per tahun, maka ya dikalikan aja 5 cm kali berapa tahun. Oke. Next, yang ini juga ini punya saya ya, ini penelitian saya sendiri, ini pemodelan genangan tsunami. Ini menggunakan iterasi juga. Jadi ini kan dam ya, DTM-nya ini di sini 0 tinggi garis pantainya di sini ini. Jadi iterasi genangan akibat tsunami. Nah, ini apabila ketinggian gelombang ketinggian gelombang nih, bukan amplitudo gelombang, beda lagi. Jadi misalkan modelingnya dari ketinggian gelombang tsunami, misal tsunami yang dipicu oleh gempa dengan skala 7, misalnya 7,8 SR. Itu dia akan menghasilkan gelombang tsunami berapa amplitudonya. Nah, itu kita tidak bisa kemampuan kita tidak bisa memprediksi sampai sini. Kalau ini bidang keahliannya bukan bidang keahliannya geografi, tapi lebih ke geologi. Geologi khususnya yang seismolognya. Kita tidak belajar sampai situ. Kita hanya mempelajari area terdampak genangan. Kalau misal tsunami-nya setinggi 3 meter di pesisir sampai pantai sampai pesisir, sampai garis pantai ini 3 meter di garis pantai ya. 3 meter di garis pantai belum tentu nanti di ketinggian tsunami di laut lepas pastinya lebih kurang dari ini, karena ketika dia sampai pantai otomatis akan ketinggiannya akan menjadi lebih tinggi karena terjadi pendangkalan dasar laut di situ. Nah, ini misalnya terjadi sampai di garis pantai ini ketinggiannya 3 meter, maka yang tergenang area ini. Nah, di sini karena ada saluran ya, ini iterasi itu prinsipnya dia hanya akan menggenangi daerah yang sebelumnya piksel terdekatnya itu tergenang. Jadi misalkan di sini ada yang ketinggiannya kurang dari 3, tapi karena tidak ada yang menghubungkan piksel dari garis pantai ke sini, maka di sini tidak tergenang. Yang tergenang adalah yang terkoneksi ini, kan di sini ada selokan ini, dia terkoneksi ke sini nih, tergenang. Ini contoh yang 8 meter. Ini contoh 12 meter. Nah, ini ada ini pohon-pohon ya. Contoh 25 meter. Nah, ini dengan pemodelan seperti ini nanti bisa diketahui kira-kira yang tergenang itu bangunan mana saja, lalu menentukan evakuasinya kemana, seperti itu.
Nah, selanjutnya ini adalah peta bahaya. Peta bahaya erupsi Merapi. Peta bahaya erupsi Merapi di sini terbagi menjadi zona 1, 2, dan 3. Nah, kok bisa-bisanya menyusun seperti ini? Dari mana? Ya, dari data historis. Data historis letusan Gunung Api Merapi yang setelah itu dimodelkan. Oh, dia mengalirnya. Makanya tahun 2002 sama 2011 itu berbeda. Kenapa? Karena sifat letusannya beda. Sifat letusannya beda. Lalu di sini kan kalau yang letusan 2010 itu kecenderungan materialnya tuh banyak mengalir ke sini nih, ke Sungai Gendol. Makanya terjadi perubahan di sini dari tahun 2002 ke tahun 2011 itu terjadi perubahan untuk pemodelan bahaya. Nah, ini contoh untuk erupsi gunung api. Nah, selain itu juga nanti kalau yang sosek tuh bisa memodelkan ya resilience misalkan. Resilience ketangguhan masyarakat atau nanti bisa kerentanan fisik, kerentanan sosial, ini bisa nih dari kebencanaan. Nah, lalu ini adalah longsor. Nah, longsor ini kerentanan longsor ya, kerentanan longsor dimodelkan dari mana? Dimodelkan dari ini datanya tuh ada ini aspek lereng ya, arah hadap lereng, lalu di sini ada rainfall, di sini ada jarak dengan jaringan jalan, ini di Purworejo ini. Kejadian penelitiannya. Lalu di sini ada kejadian longsornya di mana saja. Ini ada. Ini menggunakan IVM, Information Value Modeling namanya. IVM itu Information Value Modeling. Ini di sini ada titik longsor yang sudah pernah terjadi. Histori longsornya terjadi di mana saja, ini sudah ada titik-titiknya. Lalu di sini ada penggunaan lahan yang diwakili oleh parameter NDVI. Di sini ada jarak dengan hydrographic network atau jaringan air ya, jaringan air hidrologi misalkan tuh dengan sungai. Di sini jarak dengan patahan. Nah, dari data-data tersebut lalu dibuat modeling ini dengan mempertimbangkan parameter ini, lalu jadilah seperti ini. Ini based on-nya raster ya. Raster based jadilah peta kerawanan longsor. Nah, ini jadi mempertimbangkan arah hadap lereng, terus curah hujan, jarak terhadap jalan, penggunaan lahan, jarak terhadap aliran air, dan jalan terhadap patahan. Karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi kejadian longsor. Nah, selanjutnya ini adalah yang lagi hangat-hangatnya ya COVID ini ya. Teman-teman di sini ada dua. Ini di sini ada peta rasio kerentanan penduduk terhadap COVID. Nah, ini rasio kerentanan penduduk dilihat dari apa? Jumlah penduduk yang berusia di atas 60 dibandingkan dengan jumlah total penduduk keseluruhan. Maka yang paling banyak rasio kerentanan ya. Kerentanan ini berarti berapa sih jumlah atau persentase orang lansianya yang paling banyak tuh ada di ini Sumatera mana ini? Sumatera Barat ya, Padang. Sumatera Barat. Lalu juga Jawa Tengah dan Jawa Timur dan DIY. Nah, itu dari segi kerentanan penduduk ya, kerentanan penduduk yang terkena COVID. Lalu di sini analisis risiko COVID di Jakarta. Nah, ini ada beberapa parameter, termasuk di sini bahayanya adalah suspek positif, lalu di situ ada mobility. Nah, teman-teman bisa membuka ini di BIG, kalau nggak salah ini punya BIG covid19.go.id. Nah, ini kajiannya dari BIG. Itu
menentukan daerah-daerah mana saja yang berisiko tinggi terjadi COVID ya. Daerah-daerah mana saja ini, yang ini Jakarta Barat, Utara. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa yang misalnya yang dipertimbangkan nih, mobilitas penduduk, lalu kalau ini mempertimbangkan mobilitas penduduk juga, mobilitas penduduknya seperti apa, banyak yang mobilitasnya dari daerah mana ke mana, lalu di situ ada fasilitas kesehatan rujukan COVID enggak, lalu jumlah positifnya berapa. Nah, ini yang jadi analisis risiko. Nah, selanjutnya modeling geomorfologi. Modeling geomorfologi ya, dengan menggunakan SIG. Nah, ini adalah salah satu contoh penentuan unit geomorfologi secara otomatisasi identifikasi bentuk lahan menggunakan namanya TPI, namanya Topographic Position Index. Nah, ini datanya itu dari DEM. Ini kebetulan membandingkan dua ya, dari SRTM dan versus Aster Global DEM. Di sini dari TP ini, Topographic Position Index, teman-teman bisa menentukan morfologinya dulu sebagai salah satu aspek yang aspek utama dalam geomorfologi itu kan morfologi. Menentukan morfologinya secara otomatis. Nah, setelah itu baru misalkan mau menentukan asal prosesnya dari apa lah, baru di situ nanti kita tetap kita hubungkan dengan atau kita overlaykan dengan peta geologi. Nah, di sini di legenda ya, yang merah ini puncak bukit atau ikir tinggi. Nah, yang oranye adalah bukit lokal. Seperti dilihat di legenda di sini, jadi kita sudah bisa menentukan dia morfologinya masuk ke apa nih. Nah, seperti itu. Ini modelingnya dengan namanya Topographic Position Index. Nah, ini juga penyusunan peta geomorfologi dari Citra, lalu dari DEM, setelah itu di sini menentukan slope, setelah itu menentukan morfologinya juga, ini menentukan morfologi plateau top, terus isolated mounds. Nah, ini berdasarkan dari ini tadi, berdasarkan Citra, DEM, sama kita menentukan slope-nya seperti apa, seperti itu. Lalu ini contoh contoh lagi pemodelan hidrologi. Nah, pemodelan hidrologi di sini, ini pemodelan hidrologi debit ya, runoff ya. Pemodelan runoff. Modelan runoff atau di sini adalah aliran permukaan. Modelan runoff atau aliran permukaan di sini, ini dia berawal dari sini. Berawal data-datanya dari mana? Data-datanya dari data DEM, land use land cover, lalu tekstur tanah, rainfall, tahu curah hujan tadi. Ini menggunakan apa? Menggunakan nama ininya SCN. Jadi menggunakan metode SCN atau curve number yang untuk menentukan debit runoff. Nah, debit runoff ini dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan nih, pertama ya, DEM itu untuk mendelineasi watershed atau daerah tangkap atau DAS. Lalu slope. Nah, lalu slope ini, LULC dan tekstur. Land use land cover ini, land use land cover, slope dan soil texture. Soil texture itu untuk mengidentifikasi SCN atau di sini adalah
curve number itu di situ adalah kayak kemampuan tanah dalam meresapkan air atau kemampuan penggunaan lahan dalam meresapkan air, yang mana yang akan menjadi runoff, mana yang akan terinfiltrasi ke tanah, ke dalam tanah. Nah, di sini SCSCN itu dia menggambarkan kemampuan itu. Maka ketika di situ penggunaan lahannya adalah lahan terbangun, SCSCN itu nilainya akan lebih tinggi sehingga debit runoff-nya menjadi lebih tinggi. Nah, ini debit runoff ya, debit runoff-nya seperti yang saya bilang tadi, kala ulang 10 tahun dia yang hijau, kala ulang 50 tahun yang merah ini, 100 tahun yang biru. Maka semakin lama jangka waktunya, nilai debitnya itu akan menjadi semakin tinggi. Nah, ya, sedangkan ini adalah time to peak. TP, time to peak atau waktu menuju puncak debit. Waktu menuju puncak debitnya berapa ini? TP 20 menit, waktu surutnya berapa? Ini sekitar 80 menit. Nah, dari pemodelan tersebut digambarkan dalam peta seperti ini. Kedalaman runoff-nya. Nah, kedalaman runoff tuh taunya dari mana kedalaman runoff? Nah, ini tadi kan udah dihitung nih. Key atau sama dengan debit runoff. Itu sama dengan ketemunya meter kubik per second ya. Nah, kalau menghitung debit runoff, maka debit dibagi A, maka ketemu ketebalan. Tebal runoff-nya berapa? Q itu debit tadi, A adalah luas area, maka ketemu ketebalan runoff. Jadi kayak semacam kedalaman banjirnya berapa? Nah, ya di sini nih ketahuan. Misalnya 47, ini 47 mm, nah, ini kan cuma berapa? 4 cm ya. Oke. Next. Nah, ini untuk MATCLIM. Nah, untuk MATCLIM pemodelan dan analisis biasa digunakan untuk proyeksi iklim dan proyeksi curah hujan, lalu bisa juga sebenarnya untuk LST, Land Surface Temperature, bagaimana memprediksi land surface temperature. Nah, kalau ini bagaimana memproyeksi proyeksi hujan. Ini sampai tahun 2026. Ini contoh di Jawa Timur ya, Jawa Timur ini. Nah, ini dapatnya dari mana proyeksi hujannya? Nilai proyeksi hujan itu didapatkan dari pemodelan dari IPCC. Itu ada macam-macam sih. Di situ nanti ada yang metodenya misalnya pakai HCM3 atau pakai Seacordex. Nah, kalau Seacordex ini pakai Seacordex Southeast Asian Cordexnya saya lupa singkatannya Pak, tapi Seacordex ini proyeksi hujan untuk di Southeast Asia. Jadi diproyeksikan seperti ini, mana yang mengalami peningkatan, mana yang mengalami penurunan, nah itu ada di situ. Sedangkan ini dari Eropa ya, air factor projection. Air factor itu berasal dari curah hujan R. Air factor itu dia ada di rumusnya USLE untuk menghitung erosi. R itu kepekaan erosi terhadap hujan. Jadi dihitung dari nilai hujan. Maka yang terlihat di sini diproyeksikan sampai tahun 2050. Nah, itu juga berasal dari proyeksinya ini. WorldClim, pakai proyeksi WorldClim dari EU. Selanjutnya, nah ini contoh untuk yang kependudukan. Contoh kependudukan bisa yang simple aja ini. Yang simple misalkan kepadatan penduduk ya. Kepadatan penduduk. Ini di-crosskan dengan GDP. Seperti apa jadi modelnya, petanya.
Lalu yang ini adalah flow map. Yang ini adalah flow map. Flow map ini adalah peta pergerakan manusia atau mobility map, population mobility. Nah, itu teman-teman itu kalau kalian pakai Google ya, perjalanan kalian tuh selalu tercatat. Jadi ketika kalian lihat di Google Log History gitu, Google Map, itu ketahuan kalian tuh pernah kemana saja, dari tahun berapa, pernah kemana saja, seberapa sering mengunjungi suatu tempat tertentu, itu tuh udah otomatis terrecord di Google. Jadi tuh kayak kita tuh semacam di mata-matai Google Map gitu ya. Karena ketika GPS-mu itu on di di Google Map, itu kan dia akan merecord, walaupun kalian tidak minta direction ke sini kemana, dia secara otomatis akan merecord perjalananmu. Jadi misalkan misalnya nih saya berangkat ke kampus itu ya, setiap jam misalnya berangkat ke kampus setiap jam 8 kurang seperempat nih berangkat dari rumah. Maka secara otomatis itu Google tuh akan menyimpan, setiap jam segini akan melakukan perjalanan ke sini. Jadi dia sendiri di Google Map itu ada remindernya, kamu harus berangkat kerja ya, kayak gitu. Memang saya mengalami sendiri, misalkan harus ke sini jam sekian. Nah, tuh kalian terrecord. Nah, ini mobility map ini juga dia merupakan perjalanan map yang berisi tentang perjalanan orang. Orang banyak mengunjungi mana nih? Nah, ini di sini ada nih hotspot ya. Hotspot ini berarti orang banyak mengunjungi tempat-tempat ini. Ini adalah hotspot ya, tempat yang banyak dikunjungi oleh orang. Orang-orang pada kemana, pada ke situ. Ini bagus sekali nih population mobility map. Tapi kalau di sini mungkin kita agak kesulitan ya. Sulitan untuk mengakses karena Google itu kan punya private, punyanya kita, akun kita masing-masing. Jadi kalau mau melakukan mobility map seperti ini cukup sulit karena harus Google kan tidak mengizinkan orang mengakses data pribadinya orang lain. Maka kalau yang seperti ini bukan dari Google, tapi dari yang pemerintah sendiri. Kalau yang negara maju ya, yang namanya IKTP itu kan IKTP-nya kita nggak tahu tuh beneran IKTP ada ngaruh apa enggak. Kalau yang di luar negeri itu memang dia merekam semua kegiatan penduduknya gitu ya. Nah, seperti ini misalkan kita ngetap naik kereta gitu ya. Kalian tap tiketnya itu di tap. Itu kan stasiun mana sampai stasiun mana. Nah, itu ketahuan, ternyata stasiun ini yang paling banyak dikunjungi. Orang-orang banyak mengunjungi stasiun ini pada jam sekian sampai jam sekian. Itu contoh pendudukan. Lalu di sini ada kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini ada parameternya ya. Ini kesetaraan gender di bidang apa? Bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Ini ada macam-macam, ada parameter, masing-masing kriterianya ada parameternya. Bagaimana bisa menentukan ini high atau low, itu ada parameternya. Misalkan keterlibatan perempuan dalam kedudukan di adanya wakil perempuan di dalam parlemen gitu ya, parlemen. Lalu kemudahan akses kesehatan bagi perempuan, bla 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 kayak gitu ya, ini contohnya. Nah, ini hasilnya gender equality yang paling besar nilainya ada di mana? Norway dan Swedia. Norwegia dan Swedia. Kalau kalian mau pergi ke negara yang paling menghormati kesetaraan gender, maka pergilah ke Islandia, Swedia, dan Norwegia. Ini kayaknya ini negara-negara dengan prosperity yang
yang prosperous ya, prosperity yang tinggi, prosperous. Negara-negara Swedia, Norwegia, Eropa bagian utara itu dia negara-negara dengan dari segi pendidikan oke, segi kesejahteraan oke, kesetaraan gender oke di situ. Lalu next ini adalah sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi itu bisa banyak ya untuk pemodelannya. Ini contohnya saya contohkan adalah poverty atau kemiskinan. Kemiskinan ini ada poverty incidence dengan pertanian, dengan internal, pendapatan internal. Di sini dengan pertumbuhan penduduk. Jadi kemiskinan terus lalu dikaitkan dengan berbagai faktor ya yang dianalisis secara spasial. Apakah ada kecenderungan, misalkan kemiskinan yang tinggi itu cenderung terjadi pada daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi. Atau ternyata tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi pada daerah dengan distribusi pendapatan internal yang rendah misalnya gitu. Bisa dianalisis ya karena kemiskinan. Tuh nanti teman-teman bisa melihat angka kemiskinan di BPS, lihat sih. Atau jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin nanti bisa jadi persentase penduduk miskin dalam suatu daerah. Lalu ini adalah yang sebelah adalah Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Nah, di sini indeks pembangunan manusia yang paling besar tuh ada di mana? Ternyata ada di Australia ya. Jadi ini juga macam-macam parameternya, ada parameter pendidikan, kesehatan. Lalu di sini akses pada air bersih, pada pada sanitasi dan sebagainya. Ini ada Human Development Index. Teman-teman bisa mendownload sendiri itu. Human Development Index itu ada laporannya tiap tahun. Nah, selanjutnya ini adalah contohnya lingkungan. Itu saya memberikan contoh di sini adalah kualitas air hujan. Kualitas air hujan ini modelingnya water quality modeling, terus dipetakan konsentrasi polutan di mana saja, lalu divalidasi. Validasi berarti dia mengambil datanya tadi, data aktual, lalu di cross check dengan dengan modeling tadi, interpolation ya. Interpolation. Lalu di sini dibuat parameter-parameter yang dianggap mempengaruhi, yang diasumsikan pengaruhi tingkat polusi. Nah, tingkat polusi setelah itu dijadikan sebagai peta ancaman bahaya polusi air hujan. Nah, di sini ada beberapa parameter, misalnya gross floor area ratio for residential and commercial function. Jadi itu jumlah floor area itu lantai luasan lantai pada permukiman residensial dan daerah komersial misalkan perdagangan. Lalu density for urban function related to group vulnerable to air pollution. Nah, di sini berarti kepadatan area yang difungsikan berkaitan dengan
grup atau di sini kelompok ya, kelompok rentan terhadap air pollution. Kelompok rentan itu ya balita dan lansia. Lalu cycling infrastructure density, kepadatan infrastruktur bersepeda. Nah, otomatis kalau banyak infrastruktur bersepeda di situ kan emisi gas buang itu menjadi lebih rendah. Nah, ini urban park and outdoor facilities area density, kepadatan taman kota dan fasilitas outdoor. Nah, kalau orang-orang pada banyak kegiatan outdoor yang di situ akan meminimalisir polusi. Nah, di sini level of potential increase exposure to air pollution. Nah, di sini tingkat potensi bahaya air pollution atau polusi udara. Ini polusi udara. Ini kalau yang ini tadi polusi air hujan, ini polusi udara. Nih, tingkat bahaya polusi udara. Ini teman-teman juga bisa nih penelitian seperti ini, bisa digunakan parameter-parameternya. Analisisnya apa nih? Analisisnya adalah raster base. Oke, next. Ini yang terakhir ada tanah dan lahan. Ini tanah dan lahan nanti teman-teman bisa misalnya pemetaan tanah atau pemetaan kemampuan lahan dan kesesuaian lahan. Ini kalau ini adalah pemetaan kesesuaian lahan. Nah, ini ada S highly suitable itu S1 ya. Moderately suitable S2, marginally suitable itu N1. Nah, ini di sini teman-teman kesesuaian lahan itu didapat dari mana? Dari nih, peta jenis tanah. Nah, terus di sini land use, land cover. Nah, ini subkelas land capability, land use capability itu berarti kemampuan lahan. Nah, dari data-data tersebut maka lalu menghasilkan ini kesesuaian lahan terhadap pertanian. Seperti ini jadinya. Nah, ini di sini banyak yang permanent non-suitable dan marginally suitable. Yang suitable ini cuma berapa? Cuma sedikit ya. Oke, teman-teman, mungkin itu cukup dari saya. Nanti kalian bisa mencari sendiri contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh yang lain masih banyak contoh yang lain. Silahkan kalian bisa mencari sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.